orang yang membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan Allah. Tidak mungkin orang bisa membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dia adalah kekasih Allah, pilihan Allah. Allah telah pilih dia untuk bisa membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat adalah ibadah yang mana salah ibadah yang pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita membaca istighfar beribu-ribu kali, bersedekah puluhan juta bahkan miliaran, segala macam amal kebaikan kita lakukan, akan tetapi jikalau kita riya, kita sombong, kita ujub, maka akan hilang semua itu pahala. Akan tetapi apa? Salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita riya, kita ujub, sombong, tidak akan dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Begitu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah orang yang membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di sebuah desa terdapat pemuda yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ia tahu adalah maksiat, terus segala maksiat ia lakukan, berzina, berjudi, segala macam kemaksiatan ia lakukan. Hingga penduduk desa merasa resah akan adanya orang tersebut di desanya. Karena penduduk desa tidak ingin desanya rusak, tidak ingin desanya hancur karena ada satu orang ahli maksiat ini. Karena dia tahu warga akan membunuhnya, akan memukulinya, akan menangkapnya, dia melarikan diri menuju ke arah hutan. Setelah di hutan, dia menemukan sebuah gua, yang mana gua tersebut adalah tempat yang jarang orang ketahui bahwasanya di situ ada gua. Ketika dia masuk ke dalam gua tersebut, ada kertas yang berterbangan jatuh dari atas, berterbangan seperti daun yang jatuh dari pohonnya, terbangan. Lalu ia mengambil kertas tersebut dan membaca. Di dalam kertas tersebut terdapat nama Ahmad, terdapat namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu warga pun menemukan dia di dalam gua, lalu memukulinya sampai hingga akhirnya dia meninggal dunia. Lalu apa? Ketika dia meninggal dunia, jasadnya dibuang ke sungai. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, di kampung tersebut ada orang soleh, ada wali, ada kekasihku. Sampaikan kepadanya, ambil jasad orang tersebut, kuburkan secara Islam." Lalu ketika orang soleh ini mengambil jasadnya orang tadi yang ahli maksiat, ada orang yang melihatnya. "Wahai orang soleh, wahai orang alim, kenapa engkau mengambil jasadnya orang tersebut? Dia adalah orang hina, orang yang tidak tahu diri, orang yang bermaksiat terus kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu orang soleh ini berkata kepada orang tersebut, "Ketahuilah, dia telah menyebutkan namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, meridhoinya hingga Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Masya Allah, ini luar biasa. Ini adalah orang yang tidak tahu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak pernah mengenal apa itu ibadah, apa itu agama Islam. Akan tetapi sebab dia menyebutkan namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab itulah diampuni segala dosanya. Itu pun menyebutnya dengan cara tidak sengaja, dengan yang dia sebutkan itu tidak tahu namanya siapa. Bagaimana dengan kita yang insya Allah kita sholat 5 waktu terus, dan kita mungkin sedikit-sedikit mendengarkan pengajian-pengajian di kampung orang-orang soleh, Ustaz, insya Allah kita orang yang baik, kita berdoa kepada Allah husnudzon, semoga kita digolongkan orang yang baik. Maka jikalau orang yang ahli maksiat saja bersolawat 1 kali bisa menghapus dosanya, apalagi dengan kita, insya Allah kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bacalah sholawat sebanyak-banyaknya.